Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan. Baik, saya di sini sebagai pembawa acara yang mana pada hari ini akan diadakannya diseminasi budaya positif oleh rekan sejawat kita yaitu Ibu Utari Kristiani. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri 13 Suma, yaitu SD kita, mewakili Kabupaten Suma. Baik Bapak Ibu, di sini nanti Ibu Utari akan mempresentasikan atau memperkenalkan kepada kita semua yaitu budaya positif yang ada di sekolah. Nanti beliau akan mempresentasikan apa saja yang dimaksud dengan budaya positif, hal-hal yang termasuk dalam budaya positif, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, saya di sini tadi sudah mengatakan bahwa saya sebagai pembawa acara. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 13 Kabupaten Seluma, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 13 Kabupaten Seluma dan Ibu Utari sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari sekolah kita yaitu SD Negeri 13 Kabupaten Seluma. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Salawat sering salam kita pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat berkumpul untuk melakukan budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Sari nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Pak Suhir Manudin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yaitu Ibu Kristina, Ibu CGT, yaitu Utari. Dalam rangka pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka yaitu pertemuan kita pada hari ini, yaitu artinya budaya positif, yaitu calon guru penggerak saudara kita tadi, dan mudah-mudahan pada saat ini berjalan dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau kawat padanya insyaallah bersama nanti kita akan mendapatkan rahmatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kesempatan ini tidak perlu kami katakan banyak lebar. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dan teristimewa yaitu Ibu Tari. Alhamdulillah pada saat ini telah berkecimpung di dalam guru TGP ini dalam rangka arti yaitu menuntut ilmu, menambahkan ilmu apapun yang dikatakan dari desa ini adalah dalam guru penggerak ini khususnya nanti di SD kita dan di SD masing-masing. Dan mudah-mudahan kami selaku kepala sekolah dan wakil guru sekalian mendoakan saja semoga Tari dan kedua itu Bapak Anton nantinya mudah-mudahan berjalan dengan baik, sukses. Kami dikatakan kami hanya ikut berdoa dan mudah-mudahan secara ini akan yang baik dan nantinya misalnya berterjun di masyarakat juga di SD Ibas
dan khususnya Kabupaten Sleman ini mudah-mudahan Ibu Tari nanti berhasil sesuai dengan apa yang kita citakan, yaitu asli nyata budaya-budaya positif ini. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi kata sambutan. Baik Bapak Ibu, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kegiatan penyebaran aksi nyata diskriminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Tari. Pada Ibu Tari kami persilakan, dan pada rekan-rekan semua, mari kita simak presentasi atau pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah pada hidupnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini. Lalu pula kita dudukkan salawat dari salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama mengucapkan salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata budaya positif untuk melaksanakan untuk dalam kegiatan CGP angkatan ke-9 ini. Di sini yang pertama ada eksplorasi konsep, yaitu ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah menuntun, selanjutnya budi pekerti, bukan tabula rasa atau bukan kertas putih kosong, yaitu membahas mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, dan kita guru ini diibaratkan menjadi petani dengan harapan agar murid kita selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian di sini ditampilkan stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Di sini ditampilkan stimulus respon tentang dunia. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Selanjutnya teori kontrol tentang dunianya yaitu realitas dan atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dan selanjutnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini itu berisi pada tabel ini itu berisi lawan dari stimulus respon tentang dunia itu, yang di sebelahnya itu adalah mengenai teori kontrol tentang dunia itu adalah lawan dari stimulus respon tersebut. Kemudian selanjutnya konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat murid disiplin. Baiklah, ada yang bisa menjawab pertanyaan pemantik tersebut, yaitu bagaimana cara membuat murid disiplin. Ada yang ingin menjawab? Baiklah, pada Pak Anton. Baik Bu, kalau selama ini di sekolah kita
yaitu dengan cara adanya aturan yang menghukum. Kalau selama ini ya, nah, adanya aturan yang menghukum. Nah, apabila ada istilahnya hukuman, maka murid itu akan jerah disiplin gitu. Menurut Pak Anton di sini cara membuat murid disiplin itu adanya hukuman ya Pak ya. Bisa kita terima ya Pak ya. Kemudian mungkin ada yang lain Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan bagaimana cara membuat murid itu disiplin. Nah, Ibu Santi, silakan Ibu. Baiklah, saya akan menjawab. Cara membuat murid disiplin di sini kita sebagai guru terlebih dahulu memberi contoh atau dari rumah sendiri orang tua. Menurut hemat saya sebagai orang tua, kita memberi contoh dulu kepada anak-anak kita supaya kita bisa mengikuti cara kita. Anak-anak kita itu ya seperti meniru kita, seperti bangun pagi, sholat subuh. Kalau kita sudah memberi contoh, otomatis anak-anak kita sendiri akan mengikuti. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Santi. Yang benar sekali ya jawaban dari Ibu Santi tadi, yaitu cara membuat mendisiplinkan anak itu dengan cara memberikan contoh ya Ibu ya. Iya, terima kasih untuk jawabannya kepada Ibu Santi dan Ibu Anton. Pak Anton. Kemudian di sini kita lanjutkan dulu ke pertanyaan kedua ya. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Ada yang mau menjawab? Ada yang bersedia, Bapak Ibu? Bella, Ibu Hadiah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Sebenarnya semua bisa, tapi dengan aturan. Misalnya guru menyuruh murid jam 7:30 udah sampai di sekolah. Misalnya guru juga harus seperti itu. Apabila perlu, guru yang sudah menunggu murid di depan pintu, itu seharusnya. Terus dari rumah juga disiplinnya gini, seperti berangkat ke sekolah, pamit, mengucapkan salam kepada orang tua. Terus siswa ada yang diantar ke sekolah, disambut oleh guru dan mengucapkan salam kepada guru dan diantar oleh orang tua. Saya rasa sekian. Ya, baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Bu Afida. Ya, benar sekali Bu Afida yang sudah kita memberikan contoh terlebih dahulu ya juga ya dalam mendisiplinkan murid. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pertanyaan pemantik yang ketiga, yaitu apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Mengapa? Ada rekan-rekan guru yang bersedia untuk menjawab pertanyaan pemantik yang ketiga? Baiklah, kami persilakan untuk Pak Andika ya, Pak Andika. Baik, terima kasih untuk Ibu Tari. Jadi pertanyaan ketiga ini, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid atau kepala sekolah atau orang tua murid atau murid itu sendiri? Mengapa? Jadi kalau untuk mendisiplinkan murid itu yang pertama bisa dari aturan sekolah. Berarti aturan sekolah ini berarti bisa merujuk kepada kepala sekolah dan juga guru. Kemudian kalau di rumah, orang tua murid itu memiliki peranan penting di dalam membentuk siswa agar kedisiplinan itu terjalin, karena siswa ini
ibaratkan seperti kerbau, bila ditarik dia akan mengikut. Berarti harus ada aturan yang mengikat, sehingga kalau di sekolah memiliki aturan yang baik, maka di rumah juga memiliki aturan yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Pak Andika. Terima kasih untuk semua rekan-rekan, jawaban dari rekan-rekan dari pertanyaan pemantik yang pertama, kedua, dan ketiga ini. Kita tampung dulu ya jawabannya. Apakah jawabannya sudah benar atau masih ada yang perlu kita pahami dan pelajari lebih lanjut? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan belajar mengenai makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita, dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Nah, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya positif, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya, itu yang beredar selama ini, bahwa ketika kita mendengar kata disiplin itu mengenai hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, sedangkan menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kutipan ini kita dapatkan pada buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, pada cetakan kelima. Nah, jadi di sini merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi di sini kadang kita sebagai guru, dan juga kita kan sebelum kita menjadi guru, kita juga menjadi siswa, menjadi mahasiswa, itu terkadang kita mendengar kata disiplin itu terlalu menakutkan ya Bapak Ibu. Padahal disiplin itu tidak semengerikan itu, dan kadang kita mengartikan disiplin itu dengan perintah. Nah, kita misalkan tadi disuruh itu disiplin. Padahal pada intinya kita itu harus menanamkan disiplin itu dari diri kita sendiri. Kemudian di sini ada disiplin positif dan motivasi. Saya ada 3 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Yang pertanyaan pertama, mengapa sih kita menggunakan helm ketika mengendarai motor? Ada yang mau menjawab? Baiklah Ibu Asmida. Terima kasih. Mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai motor? Pertama, kita dari benturan. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Hafida jawabannya. Mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Yaitu tadi yang pertama, agar kita menghindari benturan jika terjadi kecelakaan atau juga di kepala kita ya Bu ya. Nah, kemudian kita juga mematuhi peraturan. Baiklah, kita tampung dulu ya Bu jawabannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak? Ya, mungkin Saudara Ika bisa menjawab.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dan atau saat ini kita masih harus mungkin mencuci tangan atau bahkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Mencuci tangan itu adalah satu kegiatan untuk kita agar bisa tetap menjaga kebersihan kita. Kemudian menggunakan masker menghindari dari terjangkitnya suatu virus atau bahkan virus itu tidak hanya berupa COVID-19, tapi bisa juga jika ada yang sakit atau pasien yang sakit kita bisa menggunakan masker untuk melindungi atau mencegah kita menular kepada orang lain. Menjaga jarak ini di sini maksudnya adalah ketika terserang COVID-19 kita dianjurkan pada kita untuk menjaga jarak bersama orang lain agar kita bisa menghindari virus. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Inka untuk jawabannya. Ya baik sekali Ibu Inka, intinya itu untuk kesehatan kita ya Bu ya. Nah kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Itu mungkin ada rekan yang mau menjawab. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Ibu Anjeli, bisa Ibu Anjeli? Terima kasih untuk jawaban dari Ibu Anjeli ya. Itu mengenai pertanyaan mengapa kita harus tepat waktu di sekolah. Itu tepat waktu di sekolah itu supaya kita memberikan contoh ya. Nah, baiklah. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia menjawab pertanyaan mengenai disiplin positif dan motivasi ini. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lanjutkan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ke motivasi eksternal, ya Bu. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang di luar dari dalam diri manusia. Nah, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa sih yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Sebenarnya orang yang dengan mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Intinya di sini itu ada ketakutan apabila tidak dilakukan maka kebutuhan mereka tidak terpenuhi, bukan motivasi yang ada dari dalam dirinya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan ini untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi internal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi inilah yang sebenarnya yang paling baik ya Bu ya, dari 3 motivasi yang sudah keseluruhan dari 3 motivasi ini. Dengan orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu
yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi di sini dia melakukan apapun itu bukan karena mengharapkan penghargaan dari orang lain atau mendapatkan imbalan dari orang lain, tapi dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Itu untuk kepuasan dalam dirinya sendiri dan untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada rekan-rekan yang mau menjawab. Ada Ibu Trisna. Boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, di sini kebetulan saya mengajar di kelas 2. Jadi kalau kita mengarahkan kepada anak-anak itu untuk keyakinan kelas itu, maksudnya itu supaya anakku meyakini bahwa dia sendiri tahu bahwa ini yang baik, yang tidak baik, maksudnya itu aturan itu dari dirinya dulu. Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kadang-kadang anak kelas rendah itu kalau kita terlalu mengatur, anak-anak itu belum mau atau masih sering membantah karena dia masih dianggap umurnya masih kecil, masih labil atau masih meyakini keyakinannya sendiri. Maka di situ disebutkan mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi dia lebih yakin bahwa keyakinannya bahwa dia itu benar. Nah, anak-anak itu kan lebih merasa bahwa dirinya benar. Nah, kalau peraturan kadang-kadang dia membantah karena merasa saya belum mau karena dia masih kecil. Nah, jadi dia lebih meyakini keinginannya sendiri, maksudnya itu. Jadi dari dirinya sendiri kalau sudah keyakinannya sudah benar, sudah merasa bahwa dia benar, bahwa kadang-kadang anak itu lebih meyakini keyakinan daripada peraturan di kelas. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Trisna. Itu benar sekali ya Bu. Ya, kadang kalau peraturan, anak-anak itu kadang dia merasa keberatan karena dia merasa itu adalah peraturan. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu ketika mereka keyakini itu, insya Allah mereka akan melaksanakan hal tersebut itu dengan baik. Ya, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kalau mungkin Kak bisa menjawab ya Kak. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, bahwa budaya positif itu ada yang namanya motivasi internal, itu yang sangat penting. Nah, keyakinan kelas ini, kalau saya pahami dari penjelasan itu tadi, itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini, maka siswa tersebut mensepakati apa yang termasuk dalam budaya positif. Nah, kenapa penting terbentuknya budaya positif? Kalau di keyakinan kelas yang disepakati oleh murid itu misalnya disiplin. Nah, disiplin itu mengandung makna yang luas, bisa disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin dalam pengerjaan juga. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anton. Luar biasa sekali jawabannya ya Pak ya. Itu tadi jawaban dari mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Di sini pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita semua adalah mengenai keselamatan. Kemudian tadi pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban kita adalah mengenai untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita bisa mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, kita mencatat semua masukan-masukan para murid tersebut di papan tulis atau di kertas ukuran besar. Yang ketiga, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu judulnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat tadi. Kemudian yang kelima, kita meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bisa dipajang di dinding kelas atau tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, apabila terjadinya suatu pelanggaran, tentunya sesuatu tersebut harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari identitas gagal hukuman dan ada identitas berhasil. Yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Dan yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian di sini ada tabel yang ada kata-kata negatif, ada kata-kata netral, dan ada kata-kata positif. Nah ini Bapak Ibu, tabel ini kita gunakan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah dulu kata negatifnya pasti kita pernah mendengar, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah ini tuh penuh dengan ancaman ya Bu ya. Jadi itu termasuk ke dalam kata-kata negatif. Kemudian kata-kata netralnya adalah kalimat netralnya itu lakukan apa yang saya katakan. Itu merupakan kalimat yang netral. Tapi ada kalimat yang berisi kalimat positif, yaitu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ini artinya itu kita bertanya kepada siswa, menanyakan pendapatnya. Bukan hanya kita mengatakan kalimat negatif dan juga netral. Kemudian di sini ada riset, yaitu anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang perlu diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberitahukan bila jawaban mereka benar. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah di sini adalah mengenai penghargaan untuk menghukum ya Pak Bu.
penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Kemudian penghargaan dan hukuman itu sebenarnya adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, karena orang pada dasarnya itu tuh tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Nah, di sini ada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah belonging, yang kedua adalah power, yang selanjutnya freedom, yang selanjutnya adalah fun, yang terakhir adalah survival. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu ke-5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan kita untuk merasa senang ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun itu betapa sangat menyedihkan ya Pak Bu ya. Nah, yang terakhir adalah mengenai 5 posisi kontrol. Diana Johnson dalam bukunya Restitution School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Di sini kita akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah," atau pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kata-kata tersebut merupakan kata-kata negatif yang dilontarkan seorang guru dengan tipe penghukum ya Pak Bu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Itu kata-katanya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu," atau "Berapa kali Bapak harus memberikan kamu ya?" Atau "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, itu merupakan kata-kata yang dikatakan seseorang dengan tipe membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu akan berbicara dengan suara yang lembut tapi menusuk dalam hati siswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah mengenai posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, "Ayo bantulah demi ibu ya," atau "Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini," atau "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Nah, hal negatif dari posisi teman adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan merasa
kecewa. Kemudian yang selanjutnya adalah monitor atau memantau. Memonitor itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang paling baik dari semuanya itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu sama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan sebagai posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dua kelompok tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila dipersilahkan, bila diperlukan. Nah, kata-katanya seperti ini ya, contoh kalimatnya. Apakah kita yakini ini? Itu kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu sedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dengan mengarahkan dan memberikan kata-kata positif tersebut, maka siswa itu kembali lagi kepada keyakinan yang ada di dalam diri siswa tersebut. Itu bukan lagi tentang peraturan yang keluar dari yang dari sisi harus mematuhinya, itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya rasa itu saja materi yang kita bahas hari ini mengenai budaya positif. Saya harap baiklah, ada satu materi lagi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Kita ini mengenai segitiga restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan dan membantu kita berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Di sini ada beberapa kesimpulan mengenai restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, yaitu untuk memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Nah, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini dapat kita lihat itu ada gambar sebuah segitiga yang kita dapat pahami bahwa ini adalah merupakan suatu segitiga yang disebut dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, di sini di sebelah kiri Bapak Ibu ini kita dapat lihat bahwa di sana ada tulisan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ketika siswa melakukan suatu permasalahan, ini segitiga restitusi ini gunanya untuk ini ya, untuk menyelesaikan atau kita tuh mengatasi bagaimana apabila terdapat siswa yang bermasalah. Yang pertama itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Pertanyaannya itu, kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu. Jadi kita tuh menanyakan, apa sih alasannya? Misalkan Kevin habis berkelahi dengan siapa, dengan Rani misalnya.
Saya tanyakan, mengapa sih kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kemudian tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu kalau tadi keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas, yaitu kalimatnya adalah kita tuh mengakui bahwa oh iya, kita setiap orang itu bahwa pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Kevin itu, contohnya kita Kevin tadi, Kevin kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu merupakan sebuah segitiga restitusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya rasa itu saja tadi materi budaya positif yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu Tari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itulah tadi sedikit pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Tari tentang budaya positif yang sebaiknya kita lakukan di sekolah kita. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Tari tadi dapat kita laksanakan dan dapat kita terapkan di sekolah kita nantinya. Baik, terima kasih pada Ibu Tari yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Yang lebih saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.